Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di metode numerik. Hari ini kita masuk di bab baru kita, yaitu integrasi numerik. Integrasi apa sih, Miss? Integrasi berarti luasan ya. Berarti tugas kita adalah mencari luasan. Integrasi numerik berarti mencari luasan dengan metode numerik integrasi, berarti menggunakan integral. Integral adalah materi pokok dalam kalkulus. Jadi Miss yakin untuk metode analitiknya, Miss yakin kalian secara umum telah mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, tugas kita sekarang mempelajari integrasinya dengan menggunakan metode numerik. Apa aja sih yang bakal kita pelajari di integrasi numerik? Metodenya apa aja sih, Miss? Nah, kita akan mempelajari metode integrasi Riemann, metode trapesium, metode titik tengah, kemudian metode simposium sepertiga, dan simposium 3/8. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas dua subbab, yaitu metode integrasi Riemann dan metode trapesium. Nah, untuk metode integrasi Riemann, metode integrasi ini adalah metode yang biasa digunakan di dalam kalkulus, karena rumus-rumus umumnya itu digunakan dalam kalkulus. Nah, untuk metode integrasi Riemann sendiri, nilai integralnya adalah luas keseluruhan yang diasumsikan berbentuk persegi panjang. Bagaimana deskripsinya? Nah, seperti ini. Jika kita mempunyai suatu grafik, nah, ini hasil fungsinya. Kita mempunyai luasan seperti ini, maka kita asumsikan sebagai persegi panjang. Nah, setiap persegi panjang ini akan kita hitung luasannya. Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya secara penjabarannya telah kita pelajari di materi pendahuluan. Jadi, untuk materi ini, untuk penjabarannya silakan dibuka lagi materi di pertemuan yang pertama. Di sana kita telah mempelajari bagaimana sih menjabarkannya jika menggunakan luasan. Kalau berbentuk persegi panjang berarti memakai luas persegi panjang. Kalau berbentuk trapesium berarti menggunakan luas trapesium. Nah, untuk kali ini kita menggunakan rumus umum dari integrasi Riemann, di mana luasnya atau integrasinya itu sama dengan integral dari A sampai B fx dx, sama dengan kita menggunakan sigma ya. Berarti kalau sigma mengasumsikan bahwa dia dijumlahkan, berarti sigma i dari 0 sampai n fxi delta xi. Nah, delta berarti kalau delta berarti dia itu seperti selisih, berarti dia jarak. Berarti delta xi ini sama dengan h, menggambarkan sebuah jarak. Jadi sama dengan h dikali dengan sigma dari i-nya dari 0 sampai n fxi, di mana h-nya itu sama dengan b min a dibagi dengan n. Apa sih, Miss? B dan a. Nah, ini rank. Jadi dari rank a, b, a-nya sebagai batas bawahnya, B sebagai batas atasnya, dan N ini sebagai banyaknya piasnya atau lelerannya kalau bahasa kita. Nah, kita langsung ke contohnya aja deh nih. Contohnya, hitunglah luas daerah integrasi yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dengan sumbu X pada rank X 0,1 dengan menggunakan metode integrasi Riemann dengan membagi kurva menjadi 10 partisi atau pias yang sama besar. Kemudian tentukan besar tingkat kesalahannya. Nah, untuk penyelesaiannya, lihat kita identifikasi apa aja yang diketahui. Nah, kita punya fungsinya. Kurva dibagi menjadi 10 pias. Ini ya, salah satu yang diketahui 10 pias. Nah, berarti kalau 10 pias berarti N-nya. Nah, kita perlu H-nya, kita perlu jaraknya. Nah, ranknya 0,1. Rumus H-nya sama dengan B min A dibagi dengan N. Maka menghasilkan 0,1. Berarti nanti setiap jaraknya itu 0,1. Antara titik 0,1 gitu ya. Nah, untuk rumusnya yang ini, jadi integral 0 sampai 1 fx dx sama dengan H, I-nya dari 0 sampai 10. Nah, 10-nya yang mana sih, Miss? Nah, lihat. Sekarang kan jaraknya 0,1. Berarti diawali dengan 0. Berarti 0, jaraknya 0,1. Berarti 0, 0,1. Kemudian jarak ke sini 0,1 juga. Jarak dari sini ke sini 0,1. Berarti 0,1, kalau jaraknya 0,1 berarti 0,1 ditambah 0,1 berarti 0,2. 0,2 ditambah 0,1 berarti 0,3. 0,3 ditambah 0,1 berarti 0,4 dan seterusnya. Nah, cara menghitungnya 10 bagaimana, Miss? Dari 0 ke 0,1 dihitung 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup ya?
Selain menentukan X-nya, kita harus juga mencari Fx-nya. Fx-nya berarti jika X-nya 0, kita substitusikan ke fungsinya. Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Berarti 0 kuadrat itu sama dengan 0,1 dikuadratkan, berarti 0,01 dan seterusnya. Nah, setelah menghasilkan semua ini, hasilnya kita substitusikan ke rumus. Sama dengan H-nya adalah 0,1 dikali dengan sigma dari I sampai 10 Fxi. Berarti sigma ini lambang dari penjumlahan, berarti yang Fx ini kita jumlahkan karena dia dari 0 sampai 10. Bagaimana sih Miss? Nih maksudnya. Nah, jadi luasnya ini 0,1 H-nya. Hasil ini kita jumlahkan semua sehingga menghasilkan 0,1 dikali 3,85. Jadi sama dengan 0,385 untuk luasnya. Nah, selain hasilnya kita harus juga mencari errornya. Dengan tujuan apa? Agar kita mengetahui metode yang paling mana yang paling tepat yang akan kita gunakan untuk mencari integrasi numerik ya, untuk mencari luasannya. Oke, untuk mencari errornya maka kita memerlukan nilai sejatinya atau nilai yang sebenarnya dari integral 0 sampai 1 dari x kuadrat itu berapa sih sebenarnya nilainya gitu. Ini kan nilai pendekatan. Nah, nilai sebenarnya berarti kita integralkan seperti biasa sehingga menghasilkan 0,333 sehingga errornya error relatif. Jadi kita mencari error persentase errornya. Jadi sama dengan mutlak dari nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai pendekatan dibagi dengan nilai sebenarnya dikali 100%. Sehingga errornya menghasilkan 15,6%. Nah, ini untuk contoh integrasi numerik Riemann, integrasi Riemann ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencarinya dengan metode trapesium. Nah, sesuai dengan namanya trapesium ya, berarti nilai integralnya didekati oleh luas trapesium. Nah, ini sama. Bagaimana cara penjabarannya secara lebih detail yang benar-benar uraiannya kalian bisa baca lagi di materi pendahuluan kita. Di sana ada salah satu contoh yang bisa menjelaskan bagaimana cara menguraikannya. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan kaidah trapesium. Rumusnya integral dari A sampai B fx dx sama dengan H dibagi 2 dikalikan dengan F0 ditambah 2 dikali sigma dari 1 sampai N Fi plus Fn dikali dengan OH kuadrat. Ini maksudnya errornya. Jadi ini belakangan aja. Nah, atau juga bisa rumusnya bisa berbentuk seperti ini sama saja. Sama dengan H/2 Fx0 hanya Fn-nya ini kita letakkan di depan plus Fxn ditambah 2 dikalikan dengan sigma I-nya dari 1 sampai N Fxi. Sama ya. Nah, Miss kenapa sih dibagi 2? Nah, ini kalau kalian melihat lagi di materi pendahuluan kita, sebenarnya 2 ini menginterpretasikan rumus dari trapesiumnya setengah A ditambah B dikalikan dengan tingginya. Nah, setengahnya itu dari sini. Ini mewakilinya. 2 ini karena kenapa misalnya 2? Nanti kalian akan temukan, kalian akan menarik kesimpulan bahwa 2 ini sebenarnya mengasumsikan bahwa nanti di dalam luasannya ada 2 titik dengan jarak sama, dengan tinggi yang sama. Makanya dia 2 dikali dengan Fi ini, karena ada 2 titik yang mempunyai jarak yang sama gitu. Ini perwakilannya gitu. Oke, sekarang kita ke contohnya. Gimana sih cara menyelesaikannya? Sama. Misalnya kita punya rumus soal gitu ya, sama. Penyelesaiannya seperti Riemann sebenarnya gitu. Hanya kita menggunakan rumus yang berbeda. Contohnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 dengan sumbu x pada ring 0,1 dengan menggunakan integrasi trapesium. Dengan membagi kurvanya menjadi 10 partisi,
yang sama besar. Kemudian tentukan besar tingkat kesalahannya. Nah, apa sih perbedaannya dengan metode Riemann? Nah, ini perbedaannya rumusnya terutama ya. Oke. Jadi kurvanya sama, ada 10 pias. Kita mencari H-nya sebesar 0,1 dengan metode trapesium. Berarti kita substitusikan ke rumus ini. Nih, sama H-nya 0,1. Nah, dengan mengambil H-nya 0,1 dapat dihitung. Kalau yang tadi fungsinya X kuadrat ya, kalau yang dicontoh Riemann, kalau ini beda dikit, Y sama dengan 2X pangkat 3, sama aja. Berarti nilai X ini ya, kita substitusikan ke sini sehingga menghasilkan ini. Satu-satu ya. Nah, luasnya tinggal kita substitusikan hasil yang ini ke dalam rumusnya. Berarti L sama dengan 0,1 dibagi 2 dikali X0-nya. Berarti yang ini ya. X0 berarti 0 ditambah Fxn berarti yang terakhir, yang ini berarti 1, hasilnya apa? 2, berarti ditambah 2 dikali, nih ingat mulainya dari 1 ya, bukan dari 0, ingat mulainya dari 1, berarti 2 dikali 0,002 ditambah sampai sini. Nah, kenapa nggak sampai 1 mix? Iya, karena Fxn-nya sudah di depan di sini. Jadi kita sampai sini aja untuk yang ini, oke? Jadi luasnya sama dengan 0,505. Nah, sama, kita perlu mencari errornya sehingga kita mencari nilai sejatinya dulu. Nilai sejatinya ternyata mendapatkan setelah diintegralkan secara umum dengan rumus umumnya sama dengan 0,5. Jadi tingkat kesalahannya sebesar 1%. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini selesai. Untuk metode yang selanjutnya kita akan bahas untuk di pertemuan yang selanjutnya. Semoga materi pada hari ini mudah untuk dipahami. Untuk pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.